Orang benar itu statusnya, orang benar akan mengalami resilience. Meskipun dia jatuh 7 kali, dia akan bangun kembali. Resilience, bangun kembali, bounce back. Mereka bangkit dari kegagalan, mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang ulet, tahan banting dan tidak mudah menyerah. Saya berdoa, saudara dan saya sepanjang tahun 2021 ini akan terus bangkit ketika kita mengalami kegagalan, bangkit. Ketika kita mengalami masalah, bangkit. Ketika kita mengalami problema, bangkit. Ketika kita mengalami ketidakberuntungan, bangkit. Karena status kita sebagai orang benar, di mana Tuhan yang Maha Kuasa memberikan pertolongannya, memberikan anugerahnya, memberikan kasih karunia supaya kita bangkit kembali. Sebab meskipun 7 kali orang benar itu jatuh, namun dia bangkit kembali. Lebih lagi saat ini, kami berdoa bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar bagi Indonesia terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu kami percaya, hanya namamu yang kami tinggikan Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Namamu Tuhan yang kami tinggikan ya Allah. Kami bersorak-sorai karena Engkau Tuhan saat ini. Kami percaya Engkau yang ada saat ini bersama dengan kami dan berperang bersama kami. Mari kita naikkan syukur kita saat ini dalam setiap hal, dalam segala perkara. Come on, just sing. Dalam keterbatasanku, aku berserah
lautan biru, di surga dan di bumi, semua janji-Mu pasti kan kegenapi. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu Kau selalu, Kau kemenanganku. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu Kau selalu, Kau kemenanganku. Kau kemenangan kami Tuhan, kami berputar Tuhan Yesus. Tuhan Kau yang berperang bagiku. Katakan saja, Tuhan Kau yang berperang bagiku. Amin. Tuhan Kau yang berperang bagiku. Tuhan Kau yang berperang bagiku. Yeah. Tuhan Kau yang berperang bagiku. Tuhan Kau yang berperang. Tuhan Kau yang berperang. Tuhan Kau yang berperang. Katakan, Tuhan Kau yang berperang. Tuhan Kau yang berperang. Tuhan Kau yang berperang. Tuhan Kau yang berperang. Bukan denganku aku, namun katakan saja. Kuasa Kau Raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu Kau selalu, kuasa-Mu Kau selalu, kuasa-Mu Kau selalu, Kau kemenanganku. Kami bersyukur, kami menang bersama-Mu Tuhan, kami menang. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't be. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Yes, my God will never fail. With your heart today, sing. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita hampiri takhta Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kami yang terbelenggu menjadi dimerdekakan, kami yang terikat menjadi dibebaskan, kami yang lemah menjadi dikuatkan. Kami yang harusnya dikutuk menjadikan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk karya Kristus Yesus di kayu salib. Dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini pada pagi hari ini, maupun siang maupun malam hari ini, kami berdoa Tuhan, berbicaralah kepada kami. Biarlah kami semua mengalami pembaharuan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa terasa 2 hari lagi kita memasuki tanggal 17 Agustus, di mana kita seluruh bangsa Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Kita patut mensyukuri, kita patut berterima kasih kepada Tuhan, Pencipta langit bumi yang menyatukan kita di dalam satu komunitas bangsa Indonesia. Kita bersyukur untuk kemerdekaan ini yang membuat kita bebas untuk menentukan nasib sendiri. Tidak diatur oleh bangsa lain, tidak dikontrol oleh bangsa lain. Kita patut mensyukurinya. Tentu ini semua karena kasih karunia Tuhan untuk negeri kita dan juga pengorbanan para pahlawan yang dikenal maupun tidak dikenal untuk membantu atau membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga perlu bertanya hari-hari ini setelah kita merdeka secara fisik ini, bagaimana dengan kerohanian kita? Apakah kita juga merdeka secara rohani? Apakah kita juga sudah bisa mengambil kebebasan, kemerdekaan untuk ikut Tuhan? Ataukah malah sebaliknya kita mengalami quote and quote suatu penjajahan rohani di mana kita terikat, di mana kita nggak bisa bebas, di mana kita nggak bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, mari bersama-sama saya kita membaca satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, yaitu Galatia pasal 5 ayat 13 dan 14. Galatia 5 ayat 13 dan 14. Mari kita bersama-sama membacanya di tempat kita masing-masing dengan suara yang keras. 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Firman Tuhan pagi hari ini diambil judul dipanggil untuk merdeka. Nah, kita mau belajar sama-sama apa yang ditulis di Alkitab yang barusan kita baca. Dipanggil untuk merdeka, what next? Apa yang kita harus lakukan pada waktu kita dipanggil untuk merdeka? Nah, Rasul Paulus menulis ada 3 tanggung jawab orang Kristen ketika dia dipanggil untuk merdeka. Berasal dari ayat-ayat tadi. Yang pertama adalah kita dipanggil untuk merdeka, untuk melawan keinginan daging. Di dalam Galatia 5 ayat 13b, kita dipanggil merdeka untuk melayani orang lain. Galatia 5 ayat 13b juga. Lalu yang ketiga, kita dipanggil merdeka untuk memenuhi hukum terutama dari Tuhan sendiri. Itu di Galatia 5 ayat 14. Mari kita baca atau kita selidiki satu persatu. Jadi pagi hari ini kita belajar dipanggil untuk merdeka. Dipanggil merdeka untuk apa? Saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus, dipanggil merdeka untuk apa? Yang pertama adalah kita dipanggil untuk melawan keinginan daging. Saudara-saudara, Galatia 5 ayat 13b,
Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Dari ayat ini kita belajar bahwa we are free from sin. Not to sin. We are free from sin, not to sin. Kita dipanggil merdeka, dibebaskan dari dosa. Tetapi kita tidak dipanggil merdeka untuk berbuat semaunya, khususnya kita melakukan dosa. Paulus menjelaskan bahwa kemerdekaan bukan untuk melakukan semaunya gue. Kita dipanggil bukan untuk bertindak semaunya saya, semaunya saudara. Tetapi kita dipanggil untuk melawan keinginan daging. Di dalam firman Tuhan dipakai kata, mari kita lihat Galatia 5 ayat 13b. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Di dalam bahasa Inggris, kehidupan dalam dosa dipakai kata opportunity for the flesh. Jadi, kehidupan dalam dosa adalah mengikuti keinginan daging. Dan apa itu keinginan daging? Ada di dalam ayat di bawahnya. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Pada waktu percabulan, itu tidak memerdekakan. Percabulan itu akan menjajah hidup kita. Dia akan mengikat kita. Dia akan membelenggu kita. Banyak orang dibelenggu oleh percabulan. Banyak orang dibelenggu oleh kecemaran. Dia bisa saja Kristen, tetapi dia masih belum merdeka. Dalam hal percabulan, dalam hal kecemaran, dalam hal hawa nafsu. Penyembahan berhala, mungkin tidak semua lagi menyembah, kita tidak lagi menyembah patung-patung. Tetapi mungkin ada orang-orang yang bekerja sedemikian rupa sehingga pekerjaannya adalah menjadi idol atau menjadi sembahannya. Mencari nafkah, bekerja, mengejar karir itu menjadi sesuatu yang dia sembah. Menggantikan patung-patung. Tetapi waktunya habis, fokusnya habis hanya untuk itu. Melupakan Tuhan dan firman-Nya. Apalagi yang membuat kita nggak merdeka, perbuatan daging. Yaitu perseteruan, sihir, perseteruan, perselisihan. Berapa banyak di antara kita yang mungkin sudah bertahun-tahun berselisih. Dan kita tidak menyelesaikannya. Kita Kristen, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, tapi kita tidak merdeka dalam hal perselisihan. Kita masih memiliki perselisihan dengan seseorang yang mungkin orang lain gak tahu. Sudah bertahun-tahun gak selesai. Atau iri hati, kata Alkitab, iri hati. Perbuatan daging ini mengikat dan tidak memerdekakan. Kita gampang melihat orang lain dan kita menjadi iri hati. Amarah. Berapa banyak dari kita mungkin tidak bisa mengontrol amarah. Berarti kita belum merdeka dalam hal amarah. Kepentingan diri sendiri ini menjadi musuh daripada kasih. Pada waktu ada kasih maka tidak ada mementingkan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri kita sulit mengasihi. Percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu supaya seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jelas perbuatan dosa yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan daging dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekali lagi, we are free from sin, not to sin. Kita bebas, kita merdeka dari dosa. Tetapi kita tidak dipanggil untuk melakukan dosa. Kristus tidak memerdekakan orang percaya supaya kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Tetapi Tuhan memberikan kita kemerdekaan supaya kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Filipi 1 ayat 27 mengatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, saat sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi apa yang kita pelajari dari ayat ini? Sebagai orang-orang yang merdeka, hidup kita harusnya berpadanan dengan
status sebagai orang merdeka di dalam Kristus, yaitu orang-orang yang berpadanan dengan Injil. Hidup kita harusnya berpadanan dengan Injil. Galatia 5 ayat 13b mengatakan bahwa kita dipanggil untuk merdeka, tetapi kita nggak boleh lagi, jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk melakukan dosa, atau di dalam bahasa Inggris, jangan melakukan perbuatan daging. Dan hari-hari ini apa dari antara perbuatan daging itu yang masih melekat pada kita? Kita belum merdeka. Mari kita hampiri tahta Tuhan Yesus Kristus. Kita minta pengampunan, kita minta dimerdekakan. Apakah kita gampang iri hati? Apakah kita gampang berselisih? Apakah kita gampang hawa nafsu, percabulan? Apakah kita mudah untuk bertengkar? Apakah kita mudah untuk amarah, meledak-meledak? Mari kita minta Tuhan bebaskan kita. Mari semua saya ajak berdoa terlebih dahulu. Kita sebentar berdoa, minta Tuhan bebaskan. Mari semua berdiam diri, minta Tuhan merdekakan area-area kita yang masih belum merdeka. Perbuatan-perbuatan daging seperti di layar saudara ini, apa area-area ini yang belum saudara bisa merdeka? Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Mari kita minta Tuhan bebaskan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Tuhan area-area spesifik perbuatan daging yang masih melekat kepada kami, di mana kami belum merdeka, biar Tuhan membawa kemerdekaan itu kepada kami pada saat ini, oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, kita dipanggil merdeka untuk apa? Supaya kita melawan perbuatan daging, atau kita tidak melakukan perbuatan daging. Yang kedua, kita dipanggil merdeka untuk apa? Untuk melayani orang lain. Nah ini opposite daripada mementingkan diri sendiri. Ketika kita mementingkan diri sendiri, kita nggak bisa melayani orang lain. Ketika kita melayani orang lain, kita tidak mementingkan diri sendiri. Mari kita baca ayatnya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam daging, dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita belajar ajaran ini adalah bentuk inti kekristenan, yaitu dia mengatakan bahwa jangan kamu berbuat dosa tetapi layanilah. Jadi bukan pasif, kita bukan defensif tidak melakukan dosa tapi tidak ngapa-ngapain. Justru kita melawan perbuatan daging dengan cara melayani orang lain, peduli kepada orang lain, mengasihi orang lain. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16 dikatakan, hendaklah kalian hidup sebagai orang merdeka, tetapi janganlah memakai kemerdekaanmu itu untuk menutupi kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Di sini kita melihat hal paradoks. Apa itu paradoks? Hal yang kelihatannya bertentangan. Di sini ada tulis, hiduplah sebagai orang merdeka. Tetapi ditulis lagi, hiduplah sebagai hamba Allah. Kalau orang merdeka, dia bukan hamba. Kalau dia hamba, dia tidak merdeka. Tetapi ajaran firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa pada waktu kamu hidup merdeka di dalam Kristus, waktu kamu sudah hidup di dalam kemerdekaan, di dalam Kristus, justru kita nggak bisa diam, tetapi kita aktif menjadi hamba Allah. Orang yang diperbudak dosa, dia tidak bebas untuk hidup benar. Orang yang terikat dengan daging, keinginan daging, dia tidak bebas, tidak merdeka untuk hidup benar. Dia tidak bisa melakukan kebenaran-kebenaran. Kasih untuk mengasihi orang lain mengalir keluar dari dalam hidup kita apabila kita sudah tidak hidup untuk daging.
Kata Yunani untuk kasih atau agape itu mengacu pada kasih tanpa pamrih. Memberi diri kita. Kemerdekaan secara rohani membuat kita bebas hidup sesuai dengan standar Tuhan. Memuliakan Tuhan melalui pelayanan kasih kepada yang lain. Jadi kalau kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan, maka kita bisa melayani orang lain, bisa melayani, mengasihi orang lain. Kita sulit mengasihi orang lain ketika kita belum merdeka di dalam Kristus. Karena kita kalau belum merdeka di dalam Kristus, kita terikat dengan keinginan daging. Salah satu keinginan daging adalah mementingkan diri sendiri. Bagaimana kita peduli kepada orang lain kalau kita mementingkan diri sendiri? Siapa di sini yang hari-hari ini kurang memperhatikan orang lain? Mari kita kontrol diri kita, recheck diri kita. Apakah kita lebih banyak hidup kita mementingkan diri sendiri? Ataukah kita sudah mulai peduli kepada orang lain? Ingat, perbuatan daging salah satunya adalah mementingkan diri sendiri. Orang yang merdeka dari keinginan daging baru bisa dia untuk peduli mengasihi orang lain. Bukan berarti kita menjadi makhluk yang sempurna. Bukan berarti kita total 100% bersih dari keinginan daging. Selama kita hidup di bumi, keinginan daging itu adalah suatu pergumulan dalam hidup kita. Kita nggak bisa lepas 100%. Tetapi kita berjuang. Karena itu kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Tetapi kalau kita tidak dimerdekakan di dalam Kristus, kita nggak mungkin ada keinginan untuk berjuang. Nah, saudara-saudara, kita tidak dapat mengasihi sesama kita ketika kita tidak ada di dalam Kristus. Karena keinginan daging kita mengambil kemerdekaan kita dan membuat kita tidak peka dan tidak peduli kepada sesama kita. Jadi, saudara dan saya dipanggil merdeka di dalam Kristus untuk apa? Satu, melawan keinginan daging seumur hidup kita. Kedua, melayani orang lain. Yang ketiga, kita dipanggil merdeka untuk apa? Untuk memenuhi hukum terutama di dalam Alkitab. Galatia 5 ayat 14, mari kita baca 2-3. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini adalah ayat yang ditulis di dalam kitab Matius, pengulangan dari kitab Matius, apa yang Tuhan Yesus sampaikan sendiri. Matius 22 ayat 36 sampai 40, mari kita baca. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kita dipanggil merdeka supaya kita bebas mendatangi Tuhan. Kita intim dengan Tuhan. Tetapi juga kita diminta untuk mengasihi sesama. Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Mengasihi sesama ini merupakan solusi untuk semua bencana kebanyakan besar di planet bumi ini. Sekali lagi, mengasihi sesama seperti diri sendiri ini merupakan solusi atas problema-problema yang ditimbulkan banyak bencana di bumi ini. Seorang suami tidak akan menyakiti istrinya ketika dia mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Seorang tidak akan menggosipi temannya, tidak berkata-kata busuk di belakang atau menjelekkan temannya, kalau memang dia mengasihi sesama seperti diri sendiri. Seorang ibu, dia akan berjuang
setia kepada sumpah pernikahannya atau janji pernikahannya. Meskipun menderita karena hubungannya dengan suaminya kurang baik. Ibu itu akan terus bertahan memegang sumpah atau janji pernikahannya. Kalau dia mempraktekkan mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Banyak solusi akan selesai ketika hukum kedua yang terutama ini, mengasihi sesama seperti diri sendiri, bisa digenapi. Perang tidak akan terjadi ketika mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mencuri nggak akan ada ketika orang mau mencuri, tidak bisa karena dia mengasihi orang yang dia mau curi. Jadi dia tidak jadi mencuri. Tidak akan ada kriminalitas, tidak akan ada korupsi. Karena setiap kali dia korupsi, dia memikirkan dia nggak mengasihi sesama. Uang yang dikorupsi harusnya buat rakyat Indonesia, bukan buat dirinya sendiri. Banyak sekali bencana-bencana di dunia ini yang bisa dihindarkan. Kalau hukum kedua yang terutama ini, mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kita genapin. Dan untuk itulah kita dipanggil merdeka. Jadi apa tujuan kita dipanggil merdeka? Kita dipanggil merdeka yang pertama untuk apa? Melawan keinginan daging. Kenapa harus melawan? Karena selama hidup kita ada di bumi yang berdosa dengan daging yang masih ada pada kita, maka kita akan bergumul dengan perbuatan daging. Tetapi ketika kita merdeka di dalam Kristus, kita bisa melawan keinginan daging. Kalau belum merdeka di dalam Kristus, kita tidak bisa melawan keinginan daging. Kita tidak mungkin melawan keinginan daging ketika kita belum di dalam Kristus. Kita akan menuruti keinginan daging. Jadi kita dipanggil merdeka di dalam Kristus yang pertama untuk apa? Melawan keinginan daging. Yang kedua, untuk melayani orang lain. Itu adalah kebalikan daripada mementingkan diri sendiri. Daripada keinginan daging adalah melayani orang lain. Mari kita pakai waktu-waktu ini untuk melayani orang lain. Yang ketiga, kita dipanggil merdeka untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, atau untuk memenuhi hukum kedua yang terutama. Hukum kedua yang terutama dari firman Tuhan, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tiga hal ini menjadi tujuan kenapa kita dipanggil merdeka. Melawan keinginan daging seumur hidup kita, melayani sesama, dan yang ketiga, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Pada waktu kita mengasihi sesama, maka hampir semua problema di planet ini terselesaikan. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Kiranya kita benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, di layar ini ada perbuatan daging. Coba saudara perhatikan apa yang saudara belum merdeka. Area mana yang saudara belum merdeka? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, mari kita berdoa saat ini untuk area-area di mana saudara belum merdeka. Caranya adalah ambil tangan kanan saudara, taruh di dadamu, dan ikuti, dan saya akan berdoa. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, dimanapun anak-anakmu berada yang ingin dilepaskan, yang ingin dimerdekakan, maka area-area perbuatan daging ini mereka sudah declare bahwa mereka belum bebas. Karena itu hamba-Mu berdoa oleh kuasa darah Yesus Kristus di dalam nama Tuhan Yesus, biar segala perbuatan daging ini mereka dibebaskan dari keterikatan-keterikatan. Area-area keterikatan di mana mereka belum bebas, mereka dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa darah Yesus Kristus, bebas, merdeka, merdeka dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ketika kita dibebaskan di dalam Kristus, maka jangan lupa dua tugas yang lain, melayani orang lain dan mengasihi sesama. Kasihilah pasanganmu, suamimu atau istrimu, kasihilah anak-anakmu, kasihilah orang tuamu, kasihilah mertuamu, kasihilah teman-temanmu,
kasihlah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita saksikan SLCC News 1 minggu ini. Firman Tuhan yang sangat menguatkan dari Pastor Sulaiman Irwan, dan kiranya jemaat tidak hanya mendapatkan victory, tapi juga merasakan kemerdekaan sejati di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, kami berdua sedang berada di rumah, tidak melaksanakan rekaman dari gereja sesuai dengan anjuran pemerintah untuk terus stay at home. Dan kami mengajak kita semua untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan mengurangi mobilitas dan juga menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah demi kepentingan kita bersama. Izinkan kami menyampaikan beberapa informasi penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Informasi yang pertama adalah Dikdiper pada minggu ini akan diadakan hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 pukul 19.30 via Zoom. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan firman-Nya bersama-sama dengan komunitas SLCC lainnya. Salah satu wujud kemerdekaan adalah dengan melayani dan mengasihi sesama kita. Untuk itu, kami mengencourage Bapak Ibu semua untuk mendukung pelayanan sosial SLCC melalui persembahan sosial yang bisa ditransfer ke rekening yang tertera pada layar. Adopt a Child adalah program orang tua asuh yang diadakan SLCC untuk mendukung biaya hidup dan pendidikan anak-anak di wilayah Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk mengikuti program ini bisa menghubungi SLCC Hotline setelah ibadah ini. Bagi jemaat dan keluarga yang membutuhkan dukungan terkait COVID-19, SLCC siap hadir untuk membantu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dapat menghubungi host leader ataupun SLCC Hotline untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Berikutnya, mari kita saksikan informasi kegiatan untuk minggu ini. Untuk menutup ibadah kita di pagi hari ini, mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, saat ini kami berdoa buat jemaat SLCC. Just protection, provision, and healing. Semua jemaat mengalami kemenangan, menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan. Menjadi berkat bagi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa. Kami juga mau berdoa buat lead pastor kami, Pastor Irwan dan Pastor Teti. Associate pastor, host leader, dan semua leader di SLCC. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin dan mengembalakan jemaat SLCC. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi gerejamu, tubuh Kristus di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati sehingga kami semua menjadi berkat bagi bangsa kami. Dan kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta semua jajaran menteri. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negeri ini. Dan kami katakan berkat atas Indonesia. Dan kami minta Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia mengalami kebangkitan ekonomi dan revival. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dirgahayu Indonesia. Indonesia tangguh. Indonesia bangkit. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Karena berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertaimu hari ini dan selamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Happy Sunday, dan mari kita naikkan doksologi bersama-sama.